Yap, di video kali ini kita akan bahas Shiba Inu. Udah lama ya gue nggak bahas Shiba, ditambah lagi emang lagi jarang upload. Awalnya gue bahas Shiba ini karena emang lagi mantau Shibarium. Dan kebetulan baca ini di grup WA, di grup WA-nya komunitas Shiba Inu Indonesia. Jadi sekarang kita akan bahas Shibarium sampai mungkin nggak sih token SHIB itu mencapai $10. Itu beneran bisa terjadi? Pasti menarik dong. Kita akan bahas itu semua, tapi setelah disclaimer yang satu ini. Pertama kita bahas dulu alasan kenapa di tweet itu percaya kalau SHIB bisa ke $10. Kurang lebih alasan yang bisa gue tangkap itu karena metaverse-nya. Sebelum kita bahas SHIB metaverse atau metaverse-nya, lebih baik kita bahas mengenai Shibarium dulu. Sebab SHIB metaverse nanti akan berada atau berjalan di atas Shibarium. Saya percaya Shibarium akan launching beberapa minggu lagi. Kalau kita ngomong beberapa minggu lagi, berarti bisa 1-3 bulan bahkan lebih. Pertanyaan pentingnya, kenapa gue bisa mikir Shibarium diluncurkan beberapa minggu lagi? Jawaban simpelnya karena di website baru mereka, shibariumtech.com, ketika kita klik become validator dan yang lainnya itu masuk ke halaman semacam formulir untuk isi data diri. Karena itu saya rasa tim developer butuh waktu mengumpulkan ribuan data yang masuk. Butuh waktu untuk mensortir data-data tersebut antara yang layak dan tidak layak. Setelah melakukan sortir pun butuh waktu lagi untuk sosialisasi aturan maupun panduannya. Betul Shibarium sebentar lagi, tapi tidak bisa dipastikan kapannya. Saya rasa juga alasan kenapa developer tidak pernah menyebut tanggal pastinya karena membangun blockchain layer 2 itu tidak bisa simsalabim, tahu-tahu jadi aja. Selain mereka harus memastikan keamanan dan keandalannya, mereka juga harus melakukan hal remeh-temeh seperti yang tadi saya sebutkan, seperti sortir data yang masuk dan yang lain sebagainya. Gue bukan developer, gue hanya holder SHIB biasa aja, tapi gue agak sebel ketika banyak holdernya selalu bertanya when Shibarium, when metaverse. Kenapa gue sebel? Karena gue percaya pertanyaan-pertanyaan itu ujung-ujungnya hanya merugikan kita sebagai holder aja. Gini, gue coba jelasin. Tapi sebelumnya subscribe dulu ya buat kalian yang belum subscribe. Shibarium itu apa? Gua ambil dari blognya langsung. Shibarium adalah blockchain layer 2 yang memungkinkan siapa saja untuk membangun produk digital, melakukan transaksi peer-to-peer, dan kemampuan dasar lainnya. Tapi itu hanya awal. Kedepannya Shibarium akan bisa melakukan lebih banyak hal. Pertama, kata kunci yang bisa kita ambil itu layer 2. Pemain layer 2 itu udah banyak. Ada pemain baru juga yang lagi naik daun banget, yaitu Optimism. Optimism sebagai layer 2 Ethereum itu udah termasuk mapan cuy, walaupun terbilang pemain baru. Belum lagi berita Coinbase yang baru aja nerbitin blockchainnya sendiri menggunakan solusi dari Optimism kan. Itu juga salah satu yang buat harga token OP bullish akhir-akhir ini. Satu contoh mungkin belum cukup, kita ambil lagi contoh dari Polygon dengan tokennya Matic. Walaupun secara teknis dia bukan layer 2, lebih tepatnya disebut sebagai sidechain, tapi tetap aja, suka nggak suka, Shibarium yang diproyeksikan sebagai layer 2 Ethereum ini akan dibanding-bandingkan sama Optimism, Polygon, dan proyek-proyek mapan lainnya. Buat gue itu berat cuy, gue bukan bilang nggak bisa, tapi berat. Makanya gue selalu bilang santai dan berharap jangan buru-buru launching Shibarium sampai benar-benar sekiranya mampu bersaing. Apalagi ketika diluncurkan ternyata ada banyak celah keamanan yang tidak terdeteksi sebelumnya. Kalau kayak gitu, Shibarium bisa jadi bulan-bulanan media mainstream. Ujung-ujungnya, harga juga yang akan tertekan ke bawah. Berhenti ngomong when Shibarium, when metaverse. Sebab buat apa diluncurkan sekarang juga? Kondisi market lagi nggak bagus-bagus amat. Kalau gue lebih suka Shibarium diluncurkan ketika kondisi makroekonomi itu udah mulai membaik. Lagian nih ya, yang paling penting setelah Shibarium dan metaverse-nya diluncurkan, kalian mau apa? Jual. Karena berpikir harganya tiba-tiba akan melonjak naik gitu? Mau pakai metode buy on rumor, sell on news? Gue rasa itu nggak akan terlalu signifikan ya hasilnya. Karena narasi Shibarium dan metaverse-nya itu udah lama banget. Justru bukan mustahil harganya akan drop ketika berita resminya keluar. Dan perlu kita tahu, Shibarium ketika diluncurkan hanya layaknya blockchain layer 2 biasa aja, yang memungkinkan siapa saja untuk membangun produk digital, melakukan transaksi peer-to-peer, dan kemampuan dasar lainnya. Penjelasan itu ada di blognya, jadi nggak akan fenomenal-fenomenal banget. Justru potensi sebenarnya menurut gue akan terlihat
setelah beberapa bulan selanjutnya. Kenapa bisa begitu? Karena Shibarium memiliki pendekatan yang berbeda. Shibarium bukan hanya alat yang dapat membantu atau memberdayakan Shiba Army untuk memanfaatkan aset digital dalam bentuk token dan NFT, atau sekedar mendapatkan akses ke tempat digital seperti Metaverse. Shibarium akan mendorong produk komunitas seperti kemampuan untuk meluncurkan produk fisik dengan branding Shiba di kehidupan nyata, sampai membuat platform atau bisa juga dikatakan di apps yang unik yang diberdayakan oleh komunitas yang tidak berafiliasi dengan tim developer Shiba. Diharapkan semuanya bersifat desentralisasi, dan ke depan harapannya juga komunitaslah yang akan mengambil alih ini. Lantas apa poinnya? Poinnya menurut gua, puncak potensi Shiba bukan ketika Shibarium diluncurkan, atau parahnya bukan ketika Metaverse-nya itu diluncurkan, melainkan ketika komunitas berhasil mengambil alih. Mengambil alih yang gue maksud itu, peran developer dalam pengembangan tidak seperti sekarang. Seperti contohnya, ada di apps yang dibangun di atas Shibarium dari komunitas. Ada game lain selain SHIB Eternity buatan komunitas. Ada juga produk fisik layaknya Weli. Untuk yang pengen tahu detail kerjasama SHIB dan Weli dan kenapa bermanfaat untuk Shibarium, kalian bisa tonton di sini. Di situ saya jelasin cukup lengkap, bahkan menurut saya lumayan lengkap. Balik lagi ke pertanyaannya, kenapa gue punya pemikiran puncak potensi Shiba itu bukan ketika Shibarium diluncurkan, melainkan ketika komunitas berhasil mengambil alih? Karena artinya Shibarium itu berguna, dan itu sesuai visi Ryoshi di masa-masa awal Shiba Inu. Semakin berguna Shibarium, semakin bagus juga untuk token SHIB, karena Shibarium mendorong pembakaran SHIB di setiap proyeknya. Jadi, gue percaya puncak potensi token SHIB itu bukan di awal peluncuran Shibarium. Karena kalau di awal peluncurannya, justru token SHIB pembakarannya ya segitu-gitu aja. Baru bertambah signifikan pembakarannya token SHIB itu ketika seiring berjalannya waktu, ketika adopsi atau penggunaan Shibarium itu terus meningkat. Kenapa pembakaran token atau burning token ini jadi hal yang penting di sini? Ya, karena ini berhubungan dengan market cap-nya. Untuk naik atau sekedar balik lagi ke all time high-nya aja, ke 2 rupiah, dia butuh berapa banyak duit. Ngerti kan konsepnya? Semakin banyak token yang beredar, semakin berat harga untuk naik, sebab butuh uang lebih banyak lagi untuk memompa harga ke atas. Dan untuk mengakal itu, makanya developer membuat Shibarium untuk membangun ekosistem global dan mendorong pembakaran SHIB di setiap proyeknya. Karena semakin sedikit token yang beredar, semakin mudah juga harganya untuk naik. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua. Mungkin gak sih token SHIB itu bernilai $10 di tahun 2024? Jawabannya menurut gue bisa iya, bisa juga enggak. Gue jelasin dulu enggaknya ya. Enggak bisa karena gila banget. Untuk bisa sampai $10 itu butuh duit yang gede banget. Market cap-nya jadi berapa? Jangankan $10 yang berarti sekitar 150.000. 10 rupiah aja itu udah edan banget buat gua. Mungkin pernyataan gua tadi terkesan skeptis, tapi perlu kalian tahu, gua juga holder Shiba dan banyak video gua sebelumnya juga bahas SHIB. Tujuan gua jelasin ini untuk membuat kalian tetap melek akan kenyataannya. Betul sih, tidak ada yang tidak mungkin di kripto, tapi dengan jumlah supply SHIB sekarang ke $10 itu butuh atau sesuatu yang edan banget gitu. Lantas, apa yang membuat gue bilang bisa aja ke $10 tadi? Jawabannya karena memang tidak ada yang tidak mungkin di kripto. Tapi tentu dengan catatan, kalau Shibarium benar-benar efektif sebagai sebuah platform blockchain layer 2 yang membakar banyak token SHIB dalam setiap proyeknya. Untuk menjadi efektif itu perlu banyak hal. Dimulai dari konsep pembakaran SHIB-nya seperti apa, apakah dari sekian persen biaya transaksi yang dilakukan dengan token bond itu dibagi dua. Sebagian untuk validator, sebagian lagi dipakai untuk beli token SHIB yang kemudian dibakar. Kan bisa aja sebenarnya. Apakah pembakaran token SHIB dari di apps lain yang berjalan di atas Shibarium? Apakah dari SHIB Metaverse-nya? Nanti kita semua belum tahu kan. Itu bakal terjawab ketika sudah diluncurkan. Dan tentu sebagus apapun Shibarium dan di apps-nya, nanti tetap harus diiringi pertumbuhan komunitas yang tinggi dan tetap solid banget. Tanpa itu saya rasa berat banget untuk bisa ke $10. Menurut gua kecil banget kemungkinan bisa ke $10 di 2024. Apalagi mayoritas orang yang megang token SHIB itu pengen kaya.
Jadi kemungkinan untuk terlibat dalam peran komunitas yang tujuannya memaksimalkan blockchain Shibarium tampaknya masih sangat sulit. Kesimpulannya kalian pasti paham dong. Bisa-bisa aja ke $10, tapi harus edan banget mekanisme pembakarannya. Dan besar kemungkinan nggak di tahun 2024. Gua nggak kebayang kayak gimana mekanisme pembakarannya kalau itu sampai terjadi. Karena buat gua, sip bisa ke Rp8 aja itu tuh kayak udah mantep banget. Gua nggak kepikiran sampai $10 atau sekitar 150.000 gitu. Mungkin itu aja video kali ini. Kalau dirasa bermanfaat, tolong bantu like dan share. Terima kasih.